Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yosi Darmawan Arifianto. Saya salah satu wijaiswara di Kementerian PUPR. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pengendalian daya rusak air yang merupakan salah satu materi dalam pelatihan pengelolaan sumber daya air terpadu. Pada materi pertama kita akan membahas daya rusak air. Daya rusak air adalah daya air yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau bencana terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya, yang antara lain berupa kejadian banjir, erosi itu baik oleh tanah, kemudian ada sedimentasi, tanah longsor, banjir lahar dingin, tanah amblas, kemudian perubahan sifat dan kandungan kimia, biologi dan fisik dalam air, termasuk intrusi air laut dan perembesan pada tempat yang tidak diinginkan. Berbicara mengenai filosofi daya rusak air, sesuai dengan sifat air yang selalu bergerak mengikuti siklus hidrologi, massa air dalam jumlah yang besar datang dan pergi melewati permukaan bumi, kemudian mengalir melalui sungai-sungai. Sebagian air itu ketika jatuh ke bumi meresap ke dalam tanah dan berbentuk aliran air tanah di dalam aquifer, dan kemudian muncul kembali ke permukaan tanah mengisi aliran sungai. Sementara di beberapa daerah di Indonesia, curah hujan mengikuti pola musiman atau seasonal. Semua berawal dari adanya bahaya yang akan terjadinya daya rusak air tersebut, kemudian bahaya tersebut tidak selalu berkembang menjadi bencana atau disaster. Misalnya, jika suatu wilayah dilindungi dengan tanggul yang tinggi, selama bahaya banjir tersebut tidak melampaui puncak dari tanggul, maka bahaya tersebut tidak akan berkembang menjadi bencana banjir. Resiko banjir adalah tingkat kerugian banjir yang merupakan kombinasi antara besaran banjir dan konsekuensi akibatnya. Artinya adalah kemungkinan atau frekuensi terjadinya banjir dikalikan kerugian banjir. Nah, kemungkinan atau frekuensi terjadinya banjir tersebut apabila semakin kecil berarti debit banjirnya akan semakin besar. Untuk memahami resiko banjir, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai pengertian kala ulang. Misalnya, debit banjir dengan kala ulang 50 tahun atau kita kenal dengan Q50, artinya debit banjir tersebut kemungkinan terjadinya atau probabilitas terjadi setiap tahun adalah 1/50 atau 2%. Yang kedua, debit banjir dengan kala ulang 10 tahun atau kita kenal dengan Q10, artinya debit banjir tersebut kemungkinan atau probabilitas terjadinya setiap tahun adalah 1/10 atau 10%. Jadi, semakin besar kala ulangnya, semakin kecil peluang atau probabilitas terjadinya setiap tahun. Dan semakin besar kala ulangnya, maka semakin besar nilai debit banjirnya. Masih berhubungan dengan kala ulang yang tadi, kita sekarang berbicara masalah jenis resiko banjir. Ada 3 jenis resiko banjir, yaitu yang pertama existing, kemudian yang kedua future, dan yang ketiga adalah residual flood risk. Jadi bisa dijelaskan sebagai berikut. Existing flood risk itu merupakan kejadian banjir Q20 pada tahun ini, tidak menjamin bahwa banjir Q20 tersebut tidak akan terjadi lagi pada tahun depan. Kemudian yang kedua, mengenai future flood risk. Sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, Indonesia masih terus mengalami perubahan penutupan lahan yang cukup intensif akibat dari pembangunan, perumahan, kemudian ada perkotaan, ada industri, dan lain-lain. Nah, hal itulah yang menyebabkan resiko tinggi terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga adalah residual flood risk. Kegiatan pengendalian banjir selalu didasarkan pada kriteria debit banjir rencana tertentu. Artinya, daerah tersebut dilindungi hanya pada tingkat debit banjir rencana tersebut. Kemudian, upaya-upaya untuk menanggulangi resiko banjir. Seperti diketahui, pengelolaan banjir telah mengalami banyak perkembangan dalam pemahamannya. Awalnya berangkat dari apa yang disebut dengan kegiatan pengendalian banjir atau flood control.
yang bertumpu pada kegiatan fisik konstruksi atau disebut dengan kegiatan struktural. Nah, kegiatan pengendalian banjir ini telah berlangsung sejak dahulu, yaitu berupa pembangunan tanggul, kemudian pembuatan pelimpah banjir, kemudian peningkatan kapasitas palung sungai, pembuatan pompa dan kolam, serta pembuatan bendungan. Namun dalam jangka panjang, tidak terbatas pada kegiatan struktural tersebut, perlu juga dilakukan kegiatan non-struktural, misalnya konservasi hutan atau penghijauan, peningkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder, kemudian kegiatan integrasi kebijakan pusat dan daerah agar pengelolaan banjir tersebut dapat terpadu dan terintegrasi. Berbicara mengenai flood forecasting and warning system, yaitu peramalan banjir dan sistem peringatan dini, sistem peramalan banjir yang dikombinasikan dengan sistem peringatan dini banjir atau flood forecasting and warning system dirancang untuk memprediksi tinggi muka air dan debit air pada suatu titik tertentu di sungai secara real time. Umumnya, flood forecasting warning system ini digunakan untuk peramalan banjir dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 48 jam ke depan. Sehingga ketika tinggi muka air sungai pada suatu titik tertentu tersebut, misalkan di bagian hulu melebihi level kritis tertentu, maka dapat diperkirakan dalam waktu berapa lama banjir berpotensi terjadi pada bagian hilirnya. Nah, berikut diketahui juga mengenai perkiraan volume dan luasan genangan banjir tersebut. Jika kita mengetahui informasi bahwa diperkirakan dalam kurun waktu 12-24 jam, banjir setinggi 100 cm berpotensi terjadi pada suatu area, tentunya kita akan lebih waspada dan mempunyai persiapan yang cukup untuk menghadapinya dibandingkan jika kalau banjirnya datang secara tiba-tiba. Dengan adanya sistem tersebut, kita dapat membantu petugas banjir atau yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan banjir dan segera mengambil keputusan dalam menanganinya. Sebagai contoh, untuk menutup pintu air pada reservoir di bagian hulu, sehingga dapat mengurangi limpasan air permukaan, atau segera mengambil tindakan untuk melakukan evakuasi warga di sekitarnya. Kalau bagi kita sebagai penduduk, misalnya, kita dapat segera menyelamatkan barang-barang dan dokumen berharga, atau bahkan mengungsi sebelum banjirnya terjadi. Dengan demikian, dapat meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh banjir. Selanjutnya, berbicara mengenai pengelolaan darurat banjir atau flood emergency management. Sesuai dengan pengertian eco-based flood management, bahwa kegiatan bersifat menjaga, meningkatkan, dan merestorasi potensi fitur alam, maka kegiatan eco-based flood management tersebut terfokus pada palung sempadan dataran banjir dan daerah aliran sungai atau DAS. Kemampuan palung, kemampuan sempadan, kemampuan dataran banjir, dan DAS tersebut dalam mengurangi banjir harus dijaga, ditingkatkan, serta dipulihkan atau direstorasi. Pengelolaan darurat banjir adalah kegiatan yang bersiklus, yang meliputi kegiatan-kegiatan persiapan, kemudian dilanjutkan kegiatan tanggap darurat, dilanjutkan kegiatan pemulihan, dilanjutkan kemudian mitigasi, dan kembali lagi ke persiapan. Sekarang kita berbicara mengenai standar operasional prosedur pengelolaan banjir. SOP penanggulangan banjir tersebut, Bapak dan Ibu, adalah serangkaian prosedur mekanisme standar yang disepakati yang berlaku dalam wilayah kerja penanggulangan banjir tertentu. Pedoman ini memuat informasi tentang yang pertama, instansi yang terkait penanggulangan banjir, tugas fungsinya, dan kontak person yang bisa dihubungi apabila terjadi banjir. Yang kedua, lokasi dan nomor telepon posko piket banjir. Yang ketiga, waktu dan personel piket. Yang keempat, jenis prasarana pengendali banjir dan mekanisme operasi. Yang kelima, tingkat siaga banjir dan kewenangan pada masing-masing tingkat siaga. Yang keenam, gambar skema sistem sungai dan distribusi debit. Dan yang ketujuh adalah badan alir penyampaian informasi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah sama-sama kita saksikan video interaktif tentang pengendalian daya rusak air. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang telah berkesempatan untuk menyaksikan video ini.
Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda diharapkan melakukan pendalaman dengan belajar mandiri pada modul, pada bahan tayang, dan materi lain terkait pengendalian daya rusak air yang tersedia pada link simantu.pu.go.id. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak dan Ibu dengan menggali lebih dalam materi diklat pengelolaan sumber daya air terpadu ini, serta menjadi pelopor dalam pengembangan pengelolaan sumber daya air terpadu di Indonesia.